Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku, seringkali kita membedakan hidup rohani dengan hidup jasmani. Di dalam gereja ini, kita bisa saja menampilkan diri sebagai orang yang saleh, dengan sikap liturgi yang tepat, busana yang pantas, tetapi bisa saja setelah keluar dari gedung gereja ini, sikap kita bisa berubah. Itu karena kita menganggap bahwa urusan Tuhan, urusan duniawi, dan gak pernah bisa digabung. Maka tidak jarang ketika kita berkendara di kota Surabaya yang lalu lintasnya semakin hari semakin bikin sumpek ini, itu kadangkala yang keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata makian. Dan rasa-rasanya sah untuk bilang itu. Ini kalau saya ngomong di sini nggak pantas ini. Semua perbendaraan dari kebun binatang Surabaya bisa keluar semua ini. Dipepet, diserempet, dilanggar, didim, atau apapun. Atau juga ini berlaku di kantor. Di kantor rasa-rasanya kita bisa bebas buat apa saja. Entah gibah, entah mungkin sekongkolan, entah mungkin nanti sekongkolan juga untuk, ayo habis ini kita nyantai dikit sebagai sesama laki-laki. Wah, ini kode keras ini langsung. Wah, sesama laki-laki ini apa ini? Kemudian setelah itu sepakat dan berbuat apa sebagai tanda petik sesama laki-laki. Rasa-rasanya kerjaan, bahkan juga di rumah, kalau Anda yang punya bisnis, rasa-rasanya ngerjakan catering, misalnya saya ambil contoh, itu sesuatu yang gak ada hubungannya dengan Tuhan. Bahkan gak ada hubungannya dengan orang lain. Yang penting saya jual, saya dapat uang, ya udah. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita diperdengarkan bagaimana Tuhan itu hadir dalam setiap perkara hidup kita. Entah dalam keadaan panas terik, atau dalam keadaan sudah mulai agak sore. Ketika Abraham dikunjungi oleh ketiga orang, itu suasana hidupnya sedang panas-panasnya. Sedang melelahkan. Dia berhak berbuat apapun rasanya untuk nyantai dikit, untuk mengasuh, untuk tidak bekerja. Tetapi rupa-rupanya kehadiran Tuhan yang dia lihat
membuat semuanya itu akhirnya bergabung. Karena Tuhan itu akhirnya tinggal dan duduk makan di dalam rumahnya. Demikian juga di rumah Marta ini, rupa-rupanya ketika hari sudah mungkin mulai sore, tenang, Yesus datang. Kemudian di situ terjadi juga bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga ini dalam keadaan yang tenang. Hal yang penting yang membedakan Marta dengan Abraham adalah bahwa Abraham melihat kehadiran Tuhan, tetapi sebaliknya Marta memisahkan. Saudara-saudariku yang terkasih, pesan yang paling kuat itu adalah dalam bacaan pertama, bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap musim kita, dalam pekerjaan kita. Ketika ibu-ibu memasak di rumah, ketika anak-anak sekolah, ketika bapak-bapak mungkin sedang rapat meeting di kantornya, atau mungkin ketika Anda sedang bekerja keras di tengah terik kota Surabaya, di tengah mungkin kendaraan bermotor Anda. Yang saya maksudkan adalah, bawalah Tuhan selalu, sadarilah bahwa Dia selalu ada dalam setiap musim dan tidak pernah dipisah. Bayangkan saudara-saudariku, kalau saya sebagai imam mengatakan, saya kalau pakai baju kolar clergyman, saya imam. Tapi kalau saya pakai baju kaos, saya bukan imam lagi. Tentu Anda akan mulai berpikir dua kali, Romo ini benar atau enggak? Atau ini juga bisa terbalik kepada Anda. Anda adalah pasutri, menikah dalam sakramen perkawinan. Anda tidak bisa bilang kepada pasangan, "Ma, saya kalau pakai cincin ini suamimu, tapi kalau cincin tak lepas, aku bebas ya." Itu adalah kata-kata yang konyol dan bodoh. Tetapi sama konyol dan bodohnya ketika bilang, saya kalau di gereja, saya akan berdoa Tuhan. Tetapi kalau saya di kantor, itu urusan saya. Ini adalah sesuatu yang keliru besar. Bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu hadir. Dan kita diundang untuk menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Maka saya sering katakan kalau pengakuan dosa. Karena kadangkala Surabaya yang kotanya serba panas ini bikin kita tiap hari ini bisa maki-maki terus. Diserempet, dipepet, traffic light juga nggak jelas dan sebagainya. Maka saya katakan, daripada kita mengutuk hidup kita, mengutuk orang lain, bukankah lebih baik kalau kita sedang menunggu traffic light dengan keadaan panas, kita ucapkan, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Apakah Anda akan lelah mengucapkan kata-kata itu? Sebaliknya tidak, saya yakin. Anda mengucapkan kata-kata berkat. Sama seperti Abraham menerima dan mengundang Tuhan dalam rumahnya dan ia menerima berkat janji keturunan. Mana yang lebih baik daripada di rumah ngomel karena kesepian, karena mungkin situasi yang membosankan atau sebagainya? Bukankah lebih baik kita mulai mendaraskan doa-doa kita? Daripada kita ngomel tentang mungkin banyaknya catering atau masakan yang harus kita buat, bukankah kita diundang untuk memberkati? Tuhan, semoga masakan saya memberi kesehatan bagi orang lain. Daripada kita kumpul dengan omongan tidak jelas, bukankah lebih baik kita mulai memberkati dan mendoakan orang-orang di kantor kita, atasan kita, bawahan kita, rekan kerja kita? Atau seperti yang Paus Fransiskus katakan dan ajarkan, kalau kita jengkel dengan seseorang, bukankah lebih baik kita seret kejengkelan itu dalam doa dan mengatakan, Tuhan,
saya jengkel dengan orang itu. Tetapi tolong bantu saya Tuhan untuk lebih sabar atau untuk bisa mengampuni. Atau seperti yang saya terima dari pengalaman ziarah saya bertanya kepada salah seorang pastor di Paralemonial Prancis, kalau saya punya kesulitan untuk mengampuni, apa yang harus saya lakukan? Romo itu mengatakan, jujurlah kepada Tuhan. Paling tidak kalau Anda masih punya kesulitan untuk mengampuni, tolong minta, Tuhan, saya masih punya kesulitan mengampuni dia. Tolong beri kekuatan bagi saya untuk mengampuni. Dan dengan itu, kita tidak terseret kepada dosa seperti Marta. Marta yang bersusah payah menyibukkan dirinya, malah menjerumuskan dirinya dalam dosa, dan bahkan mendikte Tuhan, menyuruh Tuhan, suruhlah dia membantu aku. Padahal dia sendiri yang menyibukkan diri dan menjerumuskan diri dalam dosa, karena hanya ingin diperhatikan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita undang Tuhan dalam pengalaman hidup kita. Mari kita jujur pada Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Entah dalam situasi panas terik yang membosankan, yang membuat kita mungkin berteriak, atau mungkin dalam situasi yang serba tenang, yang kadangkala menggoda kita untuk pamer seperti Marta, untuk berbuat sesuatu yang lebih, tetapi malah terjerumus dalam kesombongan. Mari kita menyeret Tuhan. Mari kita menyeret semuanya dalam doa. Entah kita jatuh, entah kita dalam godaan, entah kita putus asa, entah kita marah, entah kita terjerumus dalam godaan nafsu. Mari kita bawa dalam doa. Tuhan, bantu saya, tolong saya, bimbing saya, terangi saya. Dan semoga apa yang kita lakukan, entah di kantor, entah di rumah, entah di jalan, entah di dapur, entah di toilet sekalipun ketika membersihkan toilet, entah di kamar dan dimanapun, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan semoga kita pun memberkati diri kita dengan doa, dengan pergaulan kita dengan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.